Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di Grammar Corner Free by Scholars. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga join di kelas pada sore hari ini. Ya, masih di program yang sama, yaitu Grammar Corner Free yang diselenggarakan oleh Scholars. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Setelah kemarin kita membahas tentang pronouns and preposition, hari nanti kita akan masuk ke materi baru yaitu verb ya teman-teman. Sama seperti biasanya ya, seperti yang kemarin kita akan menjelaskan apa itu verb, kita akan bahas ya apa itu verb, kemudian juga jenis-jenisnya, kemudian contoh-contoh, dan tidak lupa nanti kita juga akan latihan soal. Ya, nanti teman-teman bisa juga saya akan kasih kesempatan buat menuliskan contoh ya penggunaan verb yang tepat dari contoh-contoh atau dari macam-macam verb yang nanti akan kita bahas ya. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, apa itu verb ya? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. What is a verb? Ya, what is a verb? A verb is the main ingredient of a sentence. No sentence can be completed without a verb. A verb is the action verb of the sentence. It tells us what a person or thing does or possess. Jadi ini adalah salah satu bagian yang paling penting ya, atau elemen ya yang paling penting dalam sebuah kalimat ya. Jika kita ingin membuat sebuah kalimat pasti ada unsur kata kerjanya atau verbnya ya. No sentence can be completed without a verb. Jadi tidak ada kalimat yang lengkap tanpa adanya verb. Kalimat itu tidak akan lengkap tanpa adanya verb atau kata kerja. Ya, nanti kita akan bahas ya macam-macam kata kerja. A verb is the action word of the sentence. It tells us about the person or thing, does or possess. Ya, merupakan jadi kata kerja itu merupakan action ya, kata aksi atau tindakan dari sebuah kalimat. Ini menunjukkan ya apa yang dilakukan oleh seseorang atau suatu benda. Kemudian bisa yang dia lakukan atau yang dimiliki. Nanti kaitannya dengan deskripsi ya, kemampuan, sifat. Nah, itu kita maksudnya adalah yang disebut dengan possess ya, possession atau yang dimiliki oleh seseorang atau benda. Nanti kita juga menggunakan verb. In English grammar, the verb is one of the most important parts of a sentence. It is a word or phrase that says or asserts something about a person's place or a thing. Oke, jadi adalah verb itu ya adalah bagian yang paling penting ya, paling penting dari sebuah kalimat. Ini adalah sebuah kata atau frasa yang menggambarkan terkait seseorang atau nama tempat atau benda seperti itu. For example, satu contohnya di sini ada Jake is a great athlete. He runs really fast and he has great strength. Ya. Coba teman-teman di sini tentukan atau coba pilih atau tentukan ya, tentukan atau identifikasi kira-kira dari 3 kalimat ini mana kata kerja yang ada di setiap kalimat tersebut. Ya. Nomor 1 ada Jake is a great athlete, he runs really fast, he has great strength. Yang mana kira-kira kata kerjanya atau verbnya ya. Ingat, verb itu tadi adalah suatu kata yang menunjukkan action atau tindakan, bisa juga kepemilikan ya, atau possession ya. Possession bisa juga bisa berupa benda, kualitas ya, penggambaran seseorang, sifat seperti Is, runs, has ya, ada Kak Izati di sini, ada is ya, runs dan has. Ini kita lihat dulu ya. Jadi yang menunjukkan action yang mana dan yang menunjukkan possession itu yang mana.
atau dia itu bisa menunjukkan atau mendeskripsikan ya suatu subjek, yaitu biasanya berupa linking verb jika kita ingin menggambarkan atau menunjukkan possession ya, hal yang dimiliki oleh seseorang, bisa itu sifat dan sebagainya, atau kita ingin menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang, itu kita menggunakannya linking verb ya, kata kerja penghubung. Ya, di situ ada kata is, kemudian runs dan has. Oke. Okay. Di situ kita bisa lihat bahwa ada yang kata kerja yang menunjukkan activity atau action ya. Ada juga yang menunjukkan possession ya. Kalau yang nomor 3 itu ya kepemilikan, has. Kemudian yang nomor pertama itu is sebagai apa kira-kira? Verb juga ya, tetapi ini adalah bukan action verb tapi linking verb ya. Bukan auxiliary verb tetapi linking verb. Jadi ini to be. Nanti kita akan jelaskan ya satu-satu apa itu action verb, apa itu linking verb, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Itu ya, intinya adalah bisa berupa kata kerja atau juga kata yang menunjukkan itu tadi kepemilikan atau mungkin menggambarkan sifat seseorang, quality, jumlah. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa macam atau kelompok kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Types of verb in English grammar. Yang pertama ada finite verb ya. Finite verb indicate a number, indicative of number, singular or plural. Ya, itu finite ya, mengindikasikan jumlah ya, apakah itu tunggal atau jamak. Kemudian ada non-finite verb ya. Non-finite verb used as nouns, adverbs, and adjectives. Ya, dia digunakan sebagai kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Jadi kata kerja yang berfungsi atau yang digunakan sebagai kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Kemudian ada action verb ya. Talk about what the subject is doing in the sentence ya. Ini menunjukkan atau menggambarkan ya, menjelaskan apa yang dilakukan atau apa tindakan yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Namanya action verb. Kemudian ada helping verb ya. Helping verb sering kita sebut juga dengan auxiliary verb ya. Auxiliary verb, helping verb, atau kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya dengan kata kerja bantu. Help the main verb in a sentence by extending the meaning of the verb. Jadi ini namanya juga kata kerja bantu ya, helping verb. Maka dia fungsinya adalah membantu kata kerja utama ya dalam menentukan makna ya, atau juga memperluas makna dari kata kerja tersebut. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, contoh selanjutnya atau kata kelompok ya. Ada linking verb di sini ya. Ya, tadi sudah kita sedikit singgung terkait dengan linking verb dan auxiliary verb atau helping verb. Ya. Dari namanya kita sudah bisa tahu ya, atau bisa kita ketahui kira-kira ini nanti linking verb itu seperti apa. Dari kata atau dari namanya yaitu linking, ya, menghubungkan verb atau kata kerja yang menghubungkan, kata kerja penghubung. Connect the subject to a noun or adjective. Ya, jadi menghubungkan antara subjek dengan kata benda, noun or adjective. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 ada regular verb and irregular verb. Ya. Verbs that form the past participle with the or ed. Jadi ini adalah kata kerja yang bentuknya atau perubahan bentuk dari verb 1, verb 2, verb 3 itu cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ya, itu disebut dengan regular verb. Biasanya bentuknya tetap, hanya saja nanti kita akan menambahkan akhiran d atau ed. Gitu. Kemudian setelah ada regular verb ada juga irregular ya.
kata kerja tidak beraturan atau tidak tetap. Biasanya dia akan berubah bentuk dari verb 1 atau ya verb 1, 2, 3. Bentuknya akan berubah-ubah ya. Verbs that change their form completely. Jadi perubahannya itu cukup mendasar ya. Berbeda dengan yang regular verb tadi. Kalau regular verb biasanya hanya mendapat akhiran ed atau d ya di setiap kata kerja tersebut. Nah, ini tadi ya yang sudah kita kelompokkan atau kategorikan ya. Finite verb, non-finite verb, action verb, helping verb, linking verb, regular verb, and irregular verb. Oke, kita ke jenis kata kerja yang pertama dulu ya. The first one is finite verb ya. Finite verbs are such kinds of verbs that have a definite relation with the subject or noun. Usually, these verbs are the main verb of a clause or sentence and can be changed according to the noun. They are used only in the present and past tense. They can be indicative of numbers. Ini adalah biasanya, ya, finite verb ini adalah kata kerja yang memiliki hubungan yang jelas ya, atau hubungan langsung dengan subjek atau noun dari sentence tersebut atau kalimat tersebut. Biasanya ya kata kerja ini atau verb ini merupakan kata kerja utamanya dari sebuah kalimat, ya, main actionnya di situ. And can be changed according to the noun. Jadi bisa berubah berdasarkan noun-nya siapa di situ atau subjeknya siapa di situ. Tentu saja kalau berkaitan dengan noun, kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan pertama, berarti nanti kaitannya dengan singular and plural. Kemudian, nah mereka itu biasanya digunakan pada bentuk present dan juga past tense. They can be indicative of numbers, ya, singular plural, yang menunjukkan jumlah. Okay, let's take a look for some examples of the finite verbs. Okay, the first one is he attends his class regularly. Kemudian they attend the class regularly. Perhatikan ya teman-teman, di situ ada dua kalimat yang sama ya, mirip. Kemudian di situ kita lihat perbedaannya terdapat pada subjek dari setiap kalimat tersebut. Yang pertama di situ subjeknya adalah he, ya, orang ketiga tunggal, laki-laki. Kemudian yang kedua itu adalah subjeknya adalah they, ya, orang ketiga jamak, orang ketiga jamak. Nah, di situ kita lihat terjadi perubahan bentuk ya dari verbnya. Yang pertama dia mendapat akhiran s seperti itu ya. He attends his class regularly. Sementara yang menggunakan kata atau subjeknya itu they, dia tanpa s ya, jadi attend. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwa kata attends ya di situ sebagai finite verbs. Dia itu akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan subjek dan dia merupakan main verb dari kalimat tersebut. Ya, di situ change of person. Nanti begitu subjeknya kita ganti dengan pronoun lain misalnya juga akan berubah menyesuaikan dengan subjek ya. Kemudian di kalimat nomor 3 kita lihat di situ they attend the class regularly. Perhatikan di situ sama-sama menggunakan they, tetapi yang berbeda adalah yang satu sebagai menggunakan present tense ya, simple present, kemudian yang kedua itu menggunakan simple past ya. Jadi perubahan tenses di sini terjadi antara kalimat yang nomor 2 dan 3. Maka di situ bentuk verbnya pun harus berubah ya, karena menyesuaikan dengan tensesnya, walaupun di situ subjeknya sama. Ya. Jadi seperti itu yang disebut dengan finite verbs. Biasanya dia merupakan main verbnya dan akan mengalami perubahan ketika subjeknya berubah dan tensesnya berubah. Ya, salah satu di antara yang berubah maka dia juga ikut berubah. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau kasih contoh ya. Penggunaan finite verbs berkaitan dengan pergantian subjek atau pergantian tenses. Boleh.
Ada yang mau kasih contoh dulu mungkin? Jadi kalau finite verbs itu ya, jadi tidak ada kata kerja ini maksudnya finite verbs. Oh, kata kerja yang A sampai B, A sampai misalnya nomor 1 sampai 10 atau dari kata kerja kelompok ini maksudnya finite atau non finite. Jadi bukan seperti itu ya. Kita menentukan dia finite atau non finite itu dari ketika dia sudah diletakkan di suatu sentence. Baru kita bisa menentukan oh dia adalah finite verbs karena dia merupakan main idea, main verbnya dan akan mengalami perubahan ketika subjek atau tensinya berubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa contoh ya yang merupakan finite verbs ya, ada goes, offers, wakes, ran, go, offers, travels, swan. I think it's swam ya, not swan. Swam, love, brushes, and water. Ini semuanya sebagai verb kata kerja ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Perhatikan, ada 3 kata kerja yang berasal dari verb yang sama, yaitu attend. Di sini kenapa berubah? Kenapa berbeda antara kalimat 1 dan kalimat 2? Ya karena subjeknya berbeda. Itulah yang disebut, nah kita tahunya itu finite verbs atau bukan ketika dia sudah diletakkan di kalimat ya. Kalau dia nanti otomatis ya setiap kata kerja itu akan menyesuaikan dengan subjeknya siapa di situ. Jadi bisa dipastikan finite verbs itu adalah kata kerja utama dari sebuah kalimat dan dia akan mengalami perubahan ketika subjeknya kita ubah, ya kan? Kita nggak mungkin pakai misalnya to be-nya ya, atau mungkin bukan to be deh. Misalnya Ayu Dewi he she it, itu kan bentuk-bentuk untuk verb-nya kan berbeda-beda. Ya, untuk he she it kita menambahkan es atau ies atau s di belakangnya. Ya, untuk present ya. Kemudian untuk Ayu Dewi itu tidak perlu seperti itu ya. Jadi kemudian juga tensesnya berubah, verbnya juga berubah. Ya perhatikan ya di sini. Nah itulah yang disebut dengan finite verbs ya teman-teman ya. Oke, ada yang mungkin kasih contoh dulu mungkin atau mungkin mau pakai contoh yang di sini ya. Di sini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan ya. Tentunya nanti kalau ingin membuktikan bahwa itu finite verbs, berarti kita harus membuat 2 kalimat. Maksudnya 1 kalimat kita coba ubah. Entah itu subjeknya atau tensesnya. Jadi kita buat 1 contoh kalimat, nanti silakan teman-teman ubah apa yang misalnya mau diubah tensesnya atau subjeknya. Ada banyak yang dipilih, hampir semua ya bisa kita pakai kata kerjanya. Goes, opens, wakes. Ini contohnya ada beberapa. Kalau he goes to school every day, ya, he goes to school every day. Kalau misalnya kita untuk ubah tensesnya, dia jadinya he went to school yesterday, for example ya, contohnya seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya dari Kak Aizati. Ya, I wrap a gift, ya. She wraps a gift, they wrap some gifts. Ya, itu bisa ya. Jadi itu terjadi perubahan subjek di situ. Dan verbnya harus berubah. Yang satu menggunakan s atau mendapatkan akhiran s, yang satu tetap verb dasarnya ya, verb 1. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau coba mengubah yang ada di sini, ya. Ada contoh di sini. Silakan nanti teman-teman bisa ubah. Yang lagi nonton di YouTube juga boleh ya. Misalnya mau komen, mau ubah yang nomor berapa. Ya, saya mau diubah subjeknya di sini, atau mungkin mau diubah ke past tense misalnya. Oke, itu berarti nanti kalau the gift is wrapped by us atau the gift were or are wrapped by us, jadi maksudnya nanti berarti pas ya, passive voice ya. Jadi itu nanti beda lagi, yaitu berarti mengubah aktif menjadi pasif.
Jadi yang mungkin bisa pakai seperti the gift were or are wrapped by us, karena itu kan pasif, jadi harus pakai to be, is, am, or was, were. The gift was or we were, ya kalau banyak yang were, kalau singular was itu. Yang lain boleh ya, yang mau kasih contoh lagi silakan boleh. Nah, setelah finite verb kita ke yang non ya, non finite verbs. Okay, verbs that cannot be the main verb of a clause or sentence, yeah, as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun, and they do not indicate any tense, mood, or gender. Jadi di sini adalah kata kerja yang ada di suatu kalimat, tapi dia bukan merupakan kata kerja utamanya. Dia biasanya merupakan dia juga tidak menunjukkan adanya tenses atau mood atau juga gender. Jadi tidak akan terpengaruh oleh itu tadi, subjeknya berubah dia tidak akan berubah. Kemudian jika tensesnya berubah dia juga tidak akan berubah. Jadi ini lawannya dari finite ya. Kita coba lihat contoh di sini ya. Examples of non-finite verbs. He asked his friends to like his post on Instagram. Non-finite. Ya, jadi di situ ada finite dan non-finite. Non-finite-nya adalah kata to like. Ya, karena to like itu ketika subjeknya kita ubah misalnya he menjadi I. I asked his friends to like. Itu juga tetap sama. To like. Ya, karena di situ to like to infinitive ya itu membantu menerangkan kata kerja utama ask-nya itu ya, to like. Jadi kata kerja utamanya adalah yang asked ya, jadi bukan yang to like. Makanya di situ ketika kita ubah ke bentuk tenses lain, maka yang berubah cuma yang ask-nya saja karena dia finite. Sedangkan yang bentuk infinitive di sini ya non finite ya. Kemudian they ask their friend to like their post on Instagram, ini juga sama. Kebetulan ini sama-sama menggunakan tensesnya adalah past ya. Jadi biasanya dia ada di suatu kalimat pasti ada yang terdiri dari lebih dari dua kata kerja. Nah, berarti kemungkinan satu adalah kata kerja utama dan satu adalah bukan kata kerja utamanya. Makanya di sini to like mau dia subjeknya diganti atau mungkin tensesnya diganti, dia tidak akan mengalami perubahan bentuk, tetap to like seperti ini. Nah, ada lagi selain to infinitive, dia juga bisa berupa atau dalam bentuk gerund ya. More examples for non-finite verbs ya. Di sini ada he loves camping in the woods. Here, the non-finite verb is camping and it is used as a noun. Nah, ini kita sebut dengan gerund ya teman-teman ya. Membendakan kata kerja. Camping di sini bukan yang dimaksud sedang melakukan camping, tetapi adalah nama aktivitasnya atau kegiatan campingnya itu sendiri. Bukan sedang melakukan, tapi kegiatannya, proses camping atau aktivitasnya camping itu sendiri. Dibendakan. I love camping. Beda ya dengan kata I am atau he is camping. Itu beda. I love camping ini sebagai kata kerja, kata benda ya. Jadi kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Gerund namanya teman-teman ya, membendakan kata kerja. These kinds of non-finite verbs are called gerunds ya. Di sini kita sebut dengan gerunds. Ada verb ing, tapi dia fungsinya bukan sebagai kata kerja lagi, tapi kata benda. Kemudian number 2, I need to go to sleep. Ya, ini pakai to infinitive lagi. Dan main verbnya adalah need. Here, the non-finite verb phrase is to sleep, it is acting as a noun. Ini juga sama sebagai kata benda, is go to sleep. Non-finite verbs that use to before they are called infinitive. Ya, makanya kita sebut dengan to infinitives. Jadi sama, misalnya kita mau ubah ke bentuk to infinitive juga bisa. He loves to camp atau I need to go sleeping, itu boleh. Kemudian the sleeping, nah ini sedikit berbeda. Kalau ini dia verb ing bukan sebagai kata
benda, tetapi kata sifat ya. The sleeping dog caused the delay. Here the non-finite verb has ing form, jadi punya bentuk verb plus ing ya, and is acting as an adjective. Ini berfungsi sebagai adjektif, kata sifat, menerangkan the word dog di sini, sleeping dog. Jadi yang sedang tertidur. The non-finite verbs that have ing or ed as a suffixes and cause the verb to become adjective are called right participles. Jadi kalau ada kata kerja yang mendapatkan akhiran ing atau ed, kemudian dia berfungsi sebagai kata sifat menerangkan suatu benda, berarti dia kita sebut dengan participle. Contohnya the sleeping dog, kayak gitu. The stolen car, fried chicken. Nah, itu juga semuanya pakai ed ya, bentuk ketiga, fried chicken. Apalagi roasted chicken itu juga bisa. Nah, itu sebagai kata sifat ya, dari kata dasarnya adalah kata kerja atau verb. Oke, kemudian kita beralih ke kata kerja yang selanjutnya ya. The next verb is action verbs. The action verbs is also known as the main verb. All these types of verbs talk about what the subject is doing in the sentence. Action verbs are one of the most easily identifiable types of verbs in English grammar. To identify or recognize these verbs, we simply have to look for the words in the sentence that answers the questions in the sentence. What is the subject doing? Jadi ingat ya teman-teman ya, seperti kemarin di saat kita bahas noun. Jadi satu kata benda itu bisa masuk ke beberapa kategori. Jadi ini juga sama ya, satu kata kerja bisa kita kategorikan sebagai finite atau juga action sekaligus ya. Di sini kita lihat. Jadi ini yang namanya action verb itu selalu menunjukkan action atau tindakan ya dari subjek suatu kalimat. Pasti akan menerangkan suatu aktivitas seperti itu. Kita lihat di sini, for example, my uncle is painting the fences. What is my uncle doing? My uncle is painting the fences. What is my uncle doing? There are two types of action verbs in English grammar, transitive and intransitive. Jadi menjawab pertanyaan ya, painting di sini ya, my uncle is painting, ya, is painting the fences itu menjawab pertanyaan what is my uncle doing, seperti itu. Mungkin kita kalau mau praktis ya kak, boleh kita pakai struktur yang subject plus verb dulu ya, boleh pakai itu, subject plus verb. Jadi biar nanti bisa tahu ketika subjeknya berubah, nanti juga akan berubah juga ya. Bukan hati-hati ya. Jadi biasanya kalau finite, non-finite, ya non-finite itu bisa kasih yang tadi verb ing atau to infinitive. Jadi boleh pilih yang ini. Ya, antara ini atau to infinitive. Silakan. Yang penting dia nanti yang berubah bukan yang verb ing atau to infinitive, tapi yang verb utamanya. Ya, ini nanti yang berubah pasti yang kata ini ya loves. Kalau yang ini yang need pasti berubah ketika subjek atau tenses-nya berubah. Tapi ini tetap. Ya, ini yang berubah pasti adalah nanti yang cause-nya ya. Kalau kita mau bentuk present, itu nanti yang causes. Ya. The sleeping dog causes a delay. They want us to dance. Nah, itu juga boleh ya, karena to dance nanti tidak akan berubah ketika subjeknya they itu diubah menjadi she. Nanti yang akan berubah hanya wants-nya. She wants us to dance. Tulisnya tetap seperti itu ya. Jadi ini juga sama ketika dia sebagai kata kerja tetapi sudah beralih fungsi menjadi kata benda atau kata sifat. Kemudian, nah ini yang action verb tadi ya. Kalau di action verb berarti kita bisa menjadi bagi dua ya jenis, yaitu transitive and intransitive ya. Yang lain mungkin mau kasih contoh juga boleh ya. Mau kasih contoh yang terkait non-finite atau mungkin yang
Action verb juga boleh. Nah, kita bahas yang transitive dulu ya mungkin ya. Transitive verbs are such kinds of verbs in which action verbs have a definite object on which or for which the action is being performed. That means the action has a definite recipient or object. To identify them, you can ask the questions: what is the subject? What is the object being affected by the verb? Jadi kalau ya, jadi ini kan di kategori dari action verb atau tipe atau jenis ya. Jenis action verb ada dua, yaitu transitive dan intransitive. Kalau transitive, dia itu biasanya memiliki objek yang jelas. Jadi kita bisa tahu subjek verb itu transitive atau intransitive dari apakah di kalimat tersebut ada objek langsungnya. Jadi menentukannya seperti itu. Okay. Jadi harus ada objek yang dikenai oleh kata kerja tersebut. Transitive verbs examples ya. My uncle is painting the fences. What is my uncle painting? The fences. Nah, sesimpel itu ya. Jadi kita sebut transitive karena dia memiliki objek yang jelas, objek langsung. Thus, we see that there is a specific object on which the action is done. Jadi ada objek yang menerima tindakan dari subjek tersebut. Jadi ini ya untuk transitive ada objek yang jelas. Kemudian yang intransitive ya, transitive verbs also are these verbs also are shown an action. Jadi ini juga sama, menunjukkan action. But the difference is that there is no specific object ya on which the action is being done. Jadi di sini tidak memiliki objek yang spesifik ya yang dikenai oleh kata kerja tersebut ya. To recognize these verbs, we ask the question, what is the object being affected by the verb? If there is no answer present in the sentence, we can say that the verb in the sentence is an intransitive. Jadi kita menentukannya apakah ada objek atau tidak. Ya, jadi baru bisa kita bilang itu transitive atau intransitive. For example, my uncle is painting right now. Okay, what is my uncle painting? There is no answer, ya, karena di situ tidak ada objek, hanya ada keterangan waktu. My uncle is painting right now. Kalau tadi my uncle is painting the fences, ya ada objeknya. Kalau di sini dia hanya keterangan, tidak ada objek yang dikenai pekerjaan atau dikenai oleh kata kerja ini. Jadi kita sebut dengan intransitive. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Coba teman-teman menggunakan kata kerja yang sama buat contoh yang satu transitive, yang satu intransitive. This means that in the sentence, painting is an intransitive verb. An intransitive verb telling us about the action of the subject, but there is no specific object for the action. Tidak ada objek spesifik yang disebutkan di situ. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Yang satu ada objek, yang satu tidak ada objek. Sama-sama action verb di situ. Oke, teman-teman mungkin bisa kasih contoh ya, menggunakan kata kerja yang sama ya, boleh. Yang satu seperti ini ya, ada seobjek jelas, yang satunya tidak atau tidak dituliskan objeknya. Oke.
Berarti itu ada objeknya atau tidak ya kak ya? Berarti kalau my uncle is painting, is there any object or no? So if the answer is no, it means there is the intransitive. If there is the answer is yes, then it is transitive. Okay, so the question is that is there any object? If there is no object present in the sentence, then it is intransitive. Jadi seperti itu ya. Kalau tidak ada objek, kita bisa bilang itu intransitive. Oke, ya seperti itu ya. Jadi benar, itu tadi kalau my uncle berhenti di situ, tidak ada hanya berhenti di paintingnya, berarti kan tidak ada objek. Nah, berarti maksudnya yang intransitive ya. Kemudian we are attending this course. Nah, di situ berarti ada objek ya. Oke, ada yang lain mungkin mau kasih contoh boleh ya? Yang silahkan bisa pakai contoh yang sudah dikasih tadi ada beberapa kata, tapi ada juga mungkin yang mau kasih contoh baru juga boleh. Transitif, intransitif. Ditulis saja ya. Jadi mungkin kalau jangan takut salah ya teman-teman ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Mungkin bisa pakai yang contoh-contoh sederhana dulu, boleh. Jadi kalau ada action verb itu jika ada objeknya, kita bisa bilang dia sebagai transitif. Tapi kalau tidak ada objek, kita bilang atau kita sebut dia sebagai intransitif seperti itu. Oke, yang misalnya nanti ada yang sedang nonton di YouTube ini ya, karena ini kan akan di-upload di YouTube nantinya, nanti juga boleh ikutan komen ya di YouTube. Silakan kasih contoh transitif, intransitif seperti apa. Ini ada contoh lain ya, ada di sini gajian ya, she is throwing trash and she is throwing anywhere. Oke, ya bisa ya mungkin ya, she is throwing the can mungkin ya, she is throwing the can into the trash can ya, she is throwing the paper into the trash can, atau mungkin bisa juga ya, she is throwing ya, tidak ada objek yang mau dijelaskan. Jadi itu juga bisa kita sebut sebagai transitif dan intransitif ya. Bisa ya seperti itu. Jadi sudah ada beberapa contoh ya, ada yang pakai verbnya itu tadi attending ya, we are attending, kemudian ada juga yang pakai throwing. Nah, itu pakai tenses apa saja boleh ya, present atau mungkin present continuous dan sebagainya. Oke, next ya, kita beralih ke jenis kata kerja yang selanjutnya, yaitu helping verb or auxiliary verb. Ya, kata kerja bantu. Membantu kata kerja utama dalam memperluas maknanya. An auxiliary, ya, an auxiliary, also called helping, auxiliary, verbal auxiliary verb, kata kerja bantu, ya, are the verbs that as the name suggests, help the, jadi seperti namanya ya, help the main verb in a sentence by extending the meaning of the verb. Membantu kata kerja utama dengan cara memperluas makna dari kata kerja utama tersebut. This type of verb assist the main verb, showing time and meaning. Dan biasanya ini menunjukkan tenses, waktu peristiwa tersebut terjadi, dan juga meaning, maksud ya, bisa nanti berkaitan dengan models ya, tone, mood dari sebuah sentence. Oke, two types of helping verb in English grammar. Jadi ada dua jenis kata kerja bantu ya dalam grammar bahasa Inggris. Itu ada yang pertama adalah primary auxiliary verb dan juga modal auxiliary verb. Ya, kata kerja utama dan juga kata kerja bantu utama dan kata kerja bantu models. Kita lihat beberapa contohnya. Ya. Yang pertama adalah primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. These verbs function both as helping verb and as main verb. Ya, di sini dia berfungsi sebagai kata kerja bantu dan juga kata kerja utama. For example, he is playing basketball. She is cooking in the kitchen.
Nah, di situ kata kerja bantunya itu sebagai berupa to be. Is, am, are, was, were. Kemudian do, does, did itu juga bisa. Atau have, has, had. Jadi bisa pakai salah satu dari ketiga jenis tersebut ya. Is, am, are, was, were, do, does, did, and have, has, had. Nanti selalu diikuti, kalau yang namanya kata kerja bantu, pasti diikuti kata kerja utama setelah kata is, am, are, was, were, do, does, did, dan have, has, had. Oke, di sini kita ada beberapa contoh ya, primaries ya, yang kata kerja bantu utama, ada is, am, are, berbentuk to be ya, is, am, are, was, were, linking subject and complement, kemudian showing continuous aspect, showing passive voice, creating questions juga bisa ya. He is the best teacher, menghubungkan ya di situ, menghubungkan antara subjek dan juga, ini harusnya nanti masuknya linking verb ya, yang nomor 1 ini. Jadi mungkin yang auxiliary verb itu fungsinya yang mulai dari sini. Showing continuous, kemudian showing passive voice, dan juga creating questions. Nah, biasanya fungsinya untuk to be, is, am, are, was, were, kita menunjukkan tenses ya, present continuous atau past continuous. Kemudian juga menunjukkan passive voice ya. Passive voice itu juga kita menggunakan is, am, are, was, were. The class is cancelled. Kemudian untuk do, does, did ya, offering to support ya, or phrase ya. She did not do well. Did not do well menunjukkan negatif ya. Creating question, did she do well in the exam? Seperti itu. Kemudian untuk have, has, had ini biasanya untuk showing perfect aspect dan creating question. I have studied every day. Ya. Jadi itu tensinya yang digunakan adalah present perfect. Bisa juga nanti past perfect. Kalau nanti subjeknya berubah, tentunya juga berubah ya. Misalnya she menjadi she has studied every day. Oke, kita ke jenis auxiliary verb yang kedua, yaitu modal auxiliary verbs ya. These verbs are used to change the tone and mood of the main verb. Can, could, may, might, shall, will, shall, should, yaitu shall, should, will, would, must, and ought to are called modal auxiliary verbs. Nah, ini adalah kata kerja bantu yang berupa modals ya. Ini kalau kata modals ini termasuk khusus ya, spesial karena dia mau apapun bentuknya, past, present, atau mungkin dia itu positif atau negatif, selalu diikuti berbentuk ke satu ya. She can run fast. You should study English. Nah, di situ penggunaannya selalu verb 1 setelah auxiliary verb modals. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kasih contoh terkait ini. Bisa pakai primary auxiliary verb menunjukkan tenses ya, berupa tenses, passive voice, atau juga boleh kasih contoh yang modal auxiliary verb ya. Modal auxiliary verbs pakai salah satu juga boleh ya, silakan ya. Kalau model selalu diikuti bentuk satu, tapi kalau yang auxiliary verb yang ini tadi selalu tersesuaikan. Tenses, misalnya present continuous, berarti kita to be dikasih verb A dan lain sebagainya. Kalau di sini ya, yang have, has, had untuk menunjukkan present perfect ya, atau past perfect, nanti biasanya diikuti verb 3. Iya, silakan ya, yang mau kasih contoh. Nah, ini ada beberapa ya, modal auxiliary verb, can, could, might, may, should, up to, must, would. Untuk can itu showing ability or possibility, informal or polite request. Polite request, certainty 15%, suggestion, jadi kepastiannya itu 50% ya untuk kalimat yang kita mungkin yakin bahwa atau masih 50-50 kemungkinannya kita bisa pakai could. Certainty untuk might itu less than 50%. May itu bisa kita gunakan untuk polite request, formal permission, certainty less than 50%. Should, are,
atau juga ought to, ya itu bisa kita gunakan ketika kita ingin memberikan saran, ya, advice, suggestion, deduction itu juga bisa. They should arrive by 10. Must, ya, obligation, keharusan, ya, prohibition, atau kalau bentuknya negatif berarti larangan, ya, lawan katanya. Obligation or prohibition, ya, strong certainty, ya, kemungkinan atau kepastiannya besar. I must do my tax returns. You mustn't drive on the ride in the UK. He's not here today. He must be sick. Untuk would biasanya digunakan untuk polite request, inquiry, and preference. I would like. Would you like a drink, or I would rather stay in tonight. Oke, di sini ada sudah beberapa yang kasih contoh ya. Ada Kak Muiz dan juga Kak Izati. I would like to tell you about my experience. Nah, itu juga boleh. I would like to tell you about my experience. Nah, itu berarti ada penggunaan beberapa kata kerja ya. Ada yang tadi non finite, to tell ya, dan juga dia menggunakan auxiliary verb models ya. I would like to tell you about my experience. Then I have to do it. Ya, itu juga boleh ya. I have to dari kata shall, ya. Shall or have to or has to. Oke, ini ya ada beberapa yang mungkin teman-teman juga bisa gunakan ya. Mau kasih polite request boleh, suggestion, advice. Oh, kalau suggestion yang ini ya. Tadi saya bilangnya ini suggestion ya. Ini hanya bisa untuk advice, should ya. Oke, kita ke jenis kata kerja yang selanjutnya, yaitu linking verb ya. Linking verbs are unlike other verbs as they do not tell anything about the subject themselves. Instead, they connect the subject to a noun or adjective that helps in describing or providing additional information about the subject. Jadi berbeda dengan kata kerja yang lain yang semuanya menunjukkan action dan juga memberikan gambaran ya tentang aktivitas apa yang dilakukan oleh subjek. Tapi untuk linking verb dia tidak menunjukkan action ya, tapi menerangkan ya, menggambarkan ya definisi dari suatu benda atau mungkin memberikan informasi tambahan terhadap suatu subjek. Ya, bisa berupa mungkin ya adjektifnya. Biasanya menggunakan kata adjektif dan noun. Ya, subjek dengan noun dan subjek dengan adjective dihubungkan oleh linking verbs ini. It is important to remember that the difference between a helping verb and a linking verb is that the linking verb is used to connect the subject with something that describes it, whereas the helping verb is used together with an additional main verb to express the action. Jadi untuk linking verb ya, jadi walaupun mereka itu nanti kita bisa apa ya, bingung ya, karena memang sama, kita bisa pakai istilah verb buat linking verb, begitu juga buat helping verb. Bedanya dan dari kata yang mengikuti to be tersebut. Kalau diikuti adjektif atau noun berarti dia adalah yang linking ya, mendeskripsikan. Tapi kalau dia sebagai
diikuti kata kerja, ya berarti dia sebagai helping verb atau auxiliary verb, bantu mengekspresikan action atau tindakan dari subjek. Oke, jadi bedanya seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh ya, difference between linking verbs and helping verb. Oke, kita lihat ya di sini ya. Difference between the linking verb and action verb ya. Linking verb and helping verb. I am tall ya, linking verb situ karena dia menghubungkan ya subjek ya I dengan tall, adjective. Sementara I am running itu helping karena di situ ada setelah am di situ diikuti running verb a. Ya. Tapi itu adalah membantu kata kerja. Karena yang di atas yang tall itu bukan kata kerja sehingga kita sebutnya linking. Jadi seperti itu ya, sama-sama menggunakan kata am di situ ya, I am. Yang satu tall, yang satu running. Berarti satu sebagai kata sifat, satu sebagai verb. Maka yang kata sifat itu linking, yang diikuti kata kerja, verb running itu sebagai helping. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi ya, karena tahu sekarang berarti kalau dia diikuti noun atau adjective kita sebutnya dengan linking, kata kerja penghubung. Selama ini mungkin nggak tahu, kita nyebutnya hanya to be saja ya. Ternyata dia adalah termasuk salah satu kata kerja ya teman-teman ya. Okay, in the above example, the same word can be used as a linking verb as well as helping verb. Ya, it depends on the word that follows. Ya, sebenarnya kalau diikuti adjective atau noun berarti itu yang linking, menghubungkan. Tapi kalau dia itu diikuti verb, ya berarti itu yang sebagai helping or auxiliary verb. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih contoh ya penggunaan kata yang sama, tapi yang satu sebagai linking, yang satu sebagai helping. Jadi sekarang nggak boleh bingung lagi ya, nggak boleh, harus tahu bedanya yang mana linking, yang mana helping. Kalau helping selalu dia membantu kata kerja yang lain atau kata kerja utamanya. Okay, the window is open ya. She is opening the window. Nah, itu juga salah satu contoh perbedaan penggunaan kata sebagai linking verb dan auxiliary verb ya atau helping verb. Yang satu diikuti kata sifat ya adjective, yang satu diikuti verb a. Seperti itu. Jadi benar ya. She is opening the window and then the window is open. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara linking dan helping. Walaupun sama-sama menggunakan to be ya. Oke, here are some examples ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan lagi contoh-contohnya ya. He is the manager ya. Here the verb is adding the information about the subject. So it is linking, not helping. They are naughty children. Here is the linking verb because it is joining the subject they to the complement. Ya, naughty children. Noun ya. Nah, sekarang kita beralih ke tipe atau jenis verb yang ke-7 ya, ke-7 atau ke-8 ini. Ya, regular verb. Ya, mungkin ini teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata regular dan irregular. Karena mungkin bahkan mungkin di antara kata kerja yang sudah kita sebutkan tadi ini yang lebih paham ya atau lebih sudah familiar. Regular verb. Ya, seperti namanya ya, regular, tetap. Ya, regular verbs are verbs that form the past participle with d or ed as suffixes are regular verbs. Jadi tinggal kata kerja yang berakhiran d atau ed ya itu biasanya kita sebut dengan regular karena tidak mengalami perubahan yang signifikan pada bentuk kata kerjanya itu sendiri. These verbs do not undergo substantial changes while changing forms between tenses. These verbs are also called big verbs. Jadi tidak mengalami perubahan yang cukup mendasar ya.
bentuknya, hanya mendapatkan akhiran tadi D atau ed. Verbs ini disebut dengan kata kerja ini disebut dengan kata kerja yang lemah, weak verbs. Nah, contohnya di sini ya teman-teman, banyak sebenarnya kalau kita mau tulis satu-satu ya. Di sini ada beberapa saja sebagai contoh. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuk dari verb 1, verb 2, verb 3-nya tidak berubah ya secara signifikan, hanya saja mendapat akhiran D atau ed. The subject, acted, achieved, belong, compare, seperti itu. Jadi cenderung tidak mengalami perubahan ya. Jadi hanya mendapatkan akhiran seperti itu. Maka kita sebut dengan regular, tetap. Kemudian ada regular, kita juga punya irregular ya teman-teman ya. Irregular verbs are the verbs that change their form completely when changing from base form to past participle and perfect participle. Most of the time, they form their past times by changing in the main vowel of the present tense and without the addition of any ending. We cannot tell or predict what form irregular or strong verb is going to take or in the change tenses. Yeah. One has to memorize the change in the verb forms initially. As later with the practice, it becomes a matter of habit. Jadi kalau irregular verb itu biasanya mengalami perubahan pada vowel, ya, perubahan mendasar pada vowel. Ya. Biasanya bentuknya completely different, not completely, kayak benar-benar berbeda dari completely different from the verb base to participle. Verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda-beda itu. Dia bisa hanya mengalami perubahan di tengah ya, apakah itu huruf vokalnya atau penulisannya, tetapi tanpa mendapat akhiran ed atau d tadi. Ya. Dan itu biasanya tidak bisa diprediksi karena tidak memiliki pola yang bisa kita jadikan acuan. Jadi setiap kata kerja yang irregular ini pasti punya bentuknya masing-masing, sehingga memang harus dihafalkan ya. Dengan lama-kelamaan nanti bisa kita sudah paham. Jadi memang harus dihafalkan ya. Nanti sering dengan berjalan waktu, sering kita menggunakan juga akan terbiasa. Kapan menggunakan dalam bentuk 1, 2, 3-nya seperti apa yang regular, irregular. Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman ya. Jadi berbeda dengan yang regular, dia cenderung memiliki bentuk sendiri masing-masing. Ya, ada be, ada was were, ada being. Kemudian bikin, began, blow, blew, blown, choose, chose, chosen, draw, drew, drawn, drive, drove, driven, drive, drove, driven, feel, fat, fly, flew, flown. Nah, walaupun ada yang mungkin yang polanya hampir mirip, tetapi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Kalau misalnya bentuknya seperti itu, pasti nanti bentuk ketiganya ditambahkan n. Nah, makanya ini harus dihafal. Ya. Grow, grew, grown, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi sing, sang, sang, swing, swing, from, dan lain sebagainya, itu juga termasuk. Yaitu terjadi perubahan pada huruf vokalnya ya, vowelnya. Ring, rang, rang, juga shrink, 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 shrunk, stick, stuck, stuck, think, tap, tap, wake, work, working. Ya, go itu juga ya, go, when, gone. Iya, benar sekali, go, when, gone. Ada eat, ate, eaten, ya, drink, drank, drunk. Nah, walaupun ada yang berpola seperti itu hampir mirip, tapi tetap berbeda ya. Hanya saja yang itu ya, yang mungkin terdengar mirip-mirip. Swing, sang, from, sing, sang, sang, bring, back, rang, shrink, shrink, shrunk, dan sebagainya. Write, wrote, written. Itu ya, jadi coba untuk dihafalkan ya. Kata-kata yang mungkin akan sering kita gunakan atau akan sering muncul dalam suatu teks, bisa kita hafalkan. Yang irregular ya, tapi kalau yang regular cenderung nanti polanya mudah.
Take itu juga ya, take, apalagi took, taken, ya, take, took, taken. Give itu juga ya, give, gave, given. Ada lagi mungkin Oke, kita sudah belajar verb ya, mulai dari jenis-jenisnya, contoh-contohnya, kemudian gimana kita menggunakannya dalam sebuah kalimat ya, mulai dari tadi finite, non-finite, kemudian juga ada action, linking, helping, auxiliary ya, kemudian juga regular, irregular. Nah, sekarang berarti teman-teman sudah banyak referensi dan juga paham kapan menggunakan verb yang ini dan lain sebagainya, dan juga tahu fungsinya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk latihan ya. Ada beberapa soal. Coba di sini ada 5 soal. Teman-teman silakan bisa dijawab ya, mau mungkin urut boleh atau mungkin random ya, tidak urut juga tidak masalah. Ini kita sesuaikan dengan siapa berarti sini, subjek ya, dan juga nanti mungkin ada yang harus disesuaikan dengan tenses. Jadi ini nanti merubah atau mengubah suatu bentuk kata kerja disesuaikan dengan subjek yang ada di sini atau juga nanti tenses yang ditentukan di kalimat tersebut. Oke, hati-hati. Oke, kita coba yang pertama itu he. Ya, jadi yang kita ubah adalah kata kerja di setiap kalimat ini ya. Nah, karena di sini menggunakan ya, karena di sini menggunakan kata ganti orang ya, ketiga tunggal ya, he. Berarti kita untuk verbnya mendapat akhiran s ya. He wants to become a police officer. Kalau misalnya kita ubah ke bentuk past menjadi he wanted to become a police officer, seperti itu. Jadi ini bisa kita ubah mungkin ke bentuk present ya, atau mungkin past juga bisa. Kemudian number 2, Ratna blah 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 to the market yesterday. Ya, di situ ada kata yesterday, berarti past ya. Kita pakainya apa? Kalau past untuk go, ya benar sekali ya. Go itu termasuk yang irregular ya. Ratna went to the market yesterday. Kemudian nomor 3, I have blah blah blah. I have complete my homework just now. Berarti di situ ada auxiliary verb have. Kalau ada auxiliary verb have, kita harus kata kerjanya dalam bentuk yang seperti apa kira-kira? Ya, berat sekali ya. Dalam kita pakainya yang bentuk ketiga ya. I have completed my homework just now. Number 4, Jasmine bla 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 a student. Nah, ini kalau yang ini bisa kita pakai present ya atau past. Jasmine bla 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 a student. Kira-kira apa yang be, to be. Berarti ini kita pakainya to be ya. Ingat di situ ada Jasmine sebagai noun subjek dihubungkan dengan a student noun. Berarti kita butuh linking verb di sini, yaitu ya Jasmine is a student. Jasmine was a student itu juga boleh ya, karena di sini tidak ditentukan mau tesnya seperti apa, kecuali yang nomor 2 tadi dan nomor 3 di situ sudah ada keterangan waktu ya, yesterday dan just now. Number 5, Rico has blah 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 a new car. Nah, di situ muncul lagi kata kerja bantu has ya, karena di situ menyesuaikan dengan Rico-nya. Orang ketiga dan tunggal. Has blah 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 bring a new car. Bring bentuk ketiganya berarti brought ya. Rico has brought a new car. Oke. Ya, jadi sudah paham ya teman-teman ya penggunaannya. Mungkin ini memang masih kata kerja yang belum sederhana ya. Jadi kalau mungkin kata kerja yang sedikit susah, tapi rata-rata kalau kata kerja yang sering kita gunakan, mungkin kita sudah banyak yang familiar ya, jadi tidak menjadi masalah. Hingga nanti kalau yang irregular kita lebih
hafalkan lagi. Oke, next. Di sini nomor 7 sampai 11. Oke, nomor 7 ya. Kita lihat di situ we had bla bla bla. We had reached the airport by 7 o'clock. Had. Nah, di situ salah satu dari auxiliary verb juga. Reach itu termasuk regular atau irregular kira-kira? Ada yang tahu? Reach di situ harusnya bentuknya seperti apa? Kalau sudah ada kata bantu had di situ, kata kerja bantu had. Ya, reach itu regular ya, berarti bentuknya seperti apa kira-kira? We had reached, ya, we have reached the airport by 7 o'clock. Number 8, she passed her exam in 2019. Nah, itu berarti ada keterangan waktu in 2019. Kemungkinan di situ adalah pass ya. Ya, she passed her exam in 2019. Brian was cooking when I bla 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 to the office. Ingat, di sini berarti dia menggunakan past continuous. Kalau past continuous, ya past continuous ya itu kita pakai seperti apa kira-kira structure-nya? Apakah yang kata kerja kedua itu harus kita bentuk sama dengan yang pakai to be plus verb ing atau dia dalam bentuk verb to saja? Yang tepat adalah verb to saja ya. Jadi Brian was cooking when I went to the office. Kan di situ lampau ya, was. Oke, nomor 10 ya. Nomor 10, they had already blah 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 when we blah 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 there. Berarti apa gini? Ada auxiliary verb had di situ ya, ada auxiliary verb had di situ. They had already arrived ya when we reached there ya, arrived when we reached there. Okay. Number 11, I will blah 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 the examination this time. Dan di situ ada auxiliary verb model will. Maka kita pakainya yang ya kita tetap pakai yang bentuk satu ya. Jadi I will pass ya, sama I will pass the examination this time. Jadi mudah ya, nanti kalau teman-teman menemukan kalimat itu lihat dulu subjeknya siapa, kemudian tenses yang digunakan seperti apa, lihat dari apakah ada keterangan waktu di situ. Jadi menyesuaikan ya. Jadi kebetulan ini semua tadi berupa finite verbs ya, jadi menyesuaikan dengan tenses dan subjek yang digunakan. Kemudian juga ada regular, irregular, kemudian auxiliary verb juga keluar di sini, helping verb juga. Jadi seperti itu ya pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat. Oke, next ada beberapa pertanyaan lagi di sini. Silakan bisa dijawab. Oke, Kak, apa bedanya I had reached sama I have reached dalam kelompok tenses? Kalau I had reached, itu dia masuknya dalam past perfect. Ya, kalau I have reached itu present perfect. Ya, jadi itu nanti bedanya di timeline. Ya, kalau I have reached berarti sesuatu itu sudah dampaknya itu dirasakan di masa lampau. Kalau I have reached itu dampaknya sampai sekarang. Ya, masih berdampak sampai sekarang. Kata kita pakainya present gitu. Yang satu present perfect, yang satu past perfect ya. I had reached, I have reached. Yang dampaknya masih terasa sampai sekarang itu ya, atau ya yang berpengaruh terhadap present itu yang I have ya. I had reached dan I have reached. Nama tensesnya juga beda dan fungsinya pun juga berbeda. Ya nanti kalau pengen teman-teman belajar tenses, nah itu ada lagi nanti ya.
apa bedanya I reached it today? Nah, kalau reach yang tanpa auxiliary verb has berarti dia sebagai past ya, simple past biasa. Itu sebagai kita hanya menyampaikan suatu kejadian, ya. Hanya menyampaikan atau report saja. Dan itu tidak ada pengaruhnya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Itu simple past ya. I reached it 2 days ago. Jadi bedanya pada itu ya, penggunaan fungsi dan juga namanya pun juga beda. Past perfect, present perfect, dan juga ini yang kalau yang ini tanpa auxiliary verb itu berarti yang simple present biasa ya. I reached it 2 days ago. Seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan ya dengan fungsinya. Nah itu berarti berupa apa? Finite ya, finite verbs karena terjadi perubahan. Kalau verb pas ya, simple past. Oke, kita coba nomor 12 ya di sini. Kira-kira apa jawabannya? We bla 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 students. Ini sama dengan yang tadi. Ini berarti berkaitan dengan ya, we are students ya. We are students. Nah, nomor 13. It has just ingat brain itu juga verb ya, teman-teman ya. It has just apakah ada auxiliary verb has had, berarti kita butuh participle ya. It has just rained. He bla 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 very well. Ini berarti kita pakai present dulu ya. Kita bisa ubah ke present atau past. Kalau yang nomor 14 berarti bagaimana nih kira-kira? He bla 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 very well. Ya, kalau kita mau bikin past bisa kita pakai drew ya. He drew it very well atau he draws it very well juga boleh. And then number 15. Ini sebenarnya mau pakai present juga boleh, tapi mungkin ini lebih cenderung ke past ya. Berarti kalau catch itu termasuk irregular ya. Berarti kita pakainya apa kalau catch? Ada yang tahu bentuk past ya atau lampau dari catch adalah 13 tadi kalau ada kata have has diikuti bentuk ketiga ya, rained yang ada ed-nya ya. It has just rained. Cut ya, they cut the teeth very bravely. They cut the teeth very very bravely. Ini termasuk irregular juga ya, berubah. And then number 16, she blah 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 her breakfast, then she blah 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 for the college. She had berarti apa ini? She had the breakfast, then she left for college ya. Kalau kita pakai has juga boleh. She has her breakfast, then she leaves for college. College ya. Boleh pakai, mungkin kita mau ubah ke past atau ke present ya. She has her breakfast, then she leaves for college. Or she had her breakfast, then she left for college. For the college ya, untuk perkuliahan atau untuk mendatangi kuliah. Mungkin masih ada satu exercise. Oke, coba ini teman-teman pilih. Ini berkaitan dengan singular plural seperti itu. Emily and Greg, blah 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 to my house every Friday for lunch. Berarti kan ada kata every, berarti ini kebiasaan ya. Berarti yang hati-hati di sini Emily and Greg. Emily and Greg, teman-teman ya. Bukan hanya Emily, bukan hanya Greg. Tapi di sini mereka plural, hati-hati ya. Kalau seperti ini kita hitungnya dia sebagai plural. Bukan Greg sendiri lagi, bukan Greg sendiri, Emily sendiri. Seperti itu bukan. Jadi ini kita hitung plural seperti itu. Emily and Greg come to my house every Friday for lunch. Kemudian their blah 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 time to watch the movie. Nah, ingat time itu countable atau uncountable. Ini berkaitan dengan itu ya. Kemarin kita sudah bahas ya di noun, materi noun. Ada yang masih ingat nggak?
Kalau uncountable seperti apa? Uncountable itu kita perlakukan dia sebagai singular. There is time to watch the movie, ya, benar sekali. My friends who are in the band, one atau ones. Ya, one ya, yang tanpa S. Karena di sini my friends-nya jamak atau plural. Nah, number 4 coba. My father or my brothers, bla bla bla, coming with me to the ball game. Ingat, untuk or itu alternatif ya. Jadi harus pilih salah satu. Jadi beda dengan kata and di sini ya. Or itu satu yang kita cari. Jadi my father or my brothers is. Ya, karena ini bukan ini option atau alternatif. Kalau yang ini kan menggabungkan dua subjek ini. Number 5, everyone bla 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 time to relax. Everyone itu juga termasuk kemarin salah satu kata kerja. Jenis kata kerja apa yang ada yang masih ingat nggak? Kalau everyone kita pakainya ya benar sekali ya, singular kita anggapnya dia ya. Everyone needs time to relax. Number 6, that bag of orange bla 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 fresh. Ini kata look ya teman-teman, ini merupakan salah satu jenis linking verb juga. Dia menghubungkan antara subjek di sini dengan adjective. Ya, jadi ada beberapa kata kerja yang memang disebut linking verb di luar ephemeral whisper ya. Ingat, ini orange-nya adalah that bag of orange. Jadi yang kita hitung adalah bag-nya ya. That bag, bukan orange-nya ya, hati-hati. That bag of orange, yang menjadi subjek utamanya adalah bag-nya, bukan orange-nya. Kita fokusnya di bag ya. The bag of orange looks fresh. Kemudian the lacrosse team. Nah, ingat kalau tim kemarin kita termasuk itu noun-nya apa? Timnya ya. Hati-hati, tim yang dihitung adalah tim. Tim itu adalah walaupun terdiri dari beberapa orang, tapi dia itu sebagai entitas. Ya, kita sebut dengan collective noun kemarin. Ada yang masih ingat? Ayo, yang kemarin ya, yang materi noun. Ada collective noun. Ketika dia collective noun, walaupun dia itu terdiri dari beberapa orang, tapi dia kita hitung entitas. Ya. Jadi kita pakainya adalah hopes ya. The lacrosse team hopes to win the tournament next year. Your trousers, bla bla bla, to be clean. Ingat, trousers itu singular atau plural kira-kira. Ya, itu kayak this to be clean or need to be clean. Untuk materi sebenarnya ada di sistem ya kakak semua. Dan kalau misalnya mau pelajari ulang nanti bisa menyimak YouTube-nya ya. Karena setiap akhir kelas pasti diupload di YouTube ya. Jadi bisa disimak di situ ya teman-teman ya. Kemudian number 9, some of the books in the shelf, some of the book ya, some of the books. Some berarti beberapa. Berarti dia plural singular. Ya, terus kayak kita punya are. Some of the books on the shelf are dusty. And then even though the students like the class, a few kita kalau ada a few itu kemarin seperti apa peraturannya? Dia singular ya. Jadi a few things that it is too complicated. Seperti itu ya. Jadi ini sangat berkaitan ya, karena dengan part of speech itu akan berkaitan, apalagi subjek dengan verb, ya, noun dengan verb itu akan berkaitan. Apalagi kalau tadi noun selalu menyesuaikan dengan tenses dan subjek. Jadi mulai sekarang harus mulai lebih teliti lagi. Kalau kita mau menulis sebuah kalimat atau mengungkapkan kalimat lewat lisan itu harus sesuai dengan structure. Nomor 7 tadi ada yang mau bantu jawab? Tadi sudah kita bahas. Karena di situ adalah singular, karena dia kita sebut dengan collective noun ya.
Berarti dia sebagai singular, berarti hopes ya. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk verb. Nah, tadi sudah kita bahas banyak sekali verb, mulai dari finite dan irregular, auxiliary verb. Ingat ya, yang itu mungkin sangat penting. Auxiliary verb dan linking verb. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin itu sih ya. Dan tenses ya. Tenses nanti tentu bisa pelajari ya sendiri macam-macam tenses, kemudian juga fungsinya seperti itu. Oke, ini berarti kita tinggal besok ya. Besok kelas terakhir kita akan bahas tentang preposition sudah ya kemarin. Pronoun preposition berarti nanti adjective and adverb ya. Biasanya kita akan bahas tentang adjective and adverbs ya di hari terakhir. Kemudian untuk besok kemungkinan kelasnya kita akan ubah ke jam 1 ya teman-teman ya besok. Ya, besok mungkin akan siang kelasnya. Jadi dipantau lagi saja di grup infonya seperti apa. Oke, mungkin kita masih ada waktu beberapa ya, mungkin ya 3-5 menit sebelum kita akhiri kelasnya. Regular ya, ini mungkin irregular yang juga bisa jadi apa? Teman-teman bisa mulai sekarang dihafalkan ya, mungkin yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salah ya, kapan menggunakan yang untuk pertama, kedua, ketiga. Si sausin itu juga ya, si sausin. Thinking verb juga sudah ya. Kemudian macam-macam auxiliary verb berupa modus dan fungsinya. Primary auxiliary verb, transitive ini mungkin lebih ke kita bisa menentukannya ketika dia sudah ditulis di sebuah kalimat ya. Jadi tidak bisa kita menentukan oh ini kata kerja yang A, B, C, D sampai ini adalah yang transitif, tapi kalau yang ini intransitif tidak seperti itu ya. Jadi kita menyebutnya ketika dia sudah diaplikasikan di sebuah kalimat. So, verbs, non-finite, nah. Oh ya teman-teman ya, untuk hari ini kita sudah belajar banyak tentang verb. Diingat-ingat lagi yang perlu diperhatikan. Auxiliary verb ya yang mungkin lebih itu ada banyak, ada yang primary, ada yang modus juga. Tapi kalau modus saya kira tidak ada masalah ya, karena kita sudah melihat dan mudah, yaitu apapun bentuknya selalu diikuti verb 1. Oke ya, I think that's all for today. Terima kasih atas waktu ya dan kesempatan partisipasinya teman-teman pada sore hari ini. Jangan lupa besok kita akan masih bertemu membahas adjective and adverb. Nanti kemungkinan kita akan reschedule pukul 13.00. Baik, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Sampai jumpa besok dan good afternoon ya. Good afternoon. See you guys.